Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ido Madhyaditya Dharma, saya nomor 6 kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan melakukan ujian praktik bahasa Indonesia menganalisis unsur kebahasaan pada buku ilmiah. Buku ilmiah yang akan saya analisis yaitu buku ilmiah 1 berjudul Menulis Karya Ilmiah dan buku ilmiah 2 berjudul Membangun Literasi Sains Peserta Didik. Unsur-unsur kebahasaan. Adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Unsur kebahasaan adverbia pada buku ilmiah 1 yaitu kata sangat dan kata saja pada kalimat 2 paragraf 1. Karya tersebut merupakan sebuah gagasan lengkap yang mungkin sangat rumit atau sederhana saja. Selanjutnya, kata tidak mungkin pada kalimat 6 paragraf 1. Dalam menyampaikan pemikirannya, penulis tidak mungkin mengabaikan perkembangan yang terjadi di sekitarnya, khususnya yang terjadi dalam bidang keilmuannya sendiri. Unsur kebahasaan adverbia pada buku ilmiah 2 yaitu kata banyak pada kalimat 1 paragraf 1. Banyak pengamat pendidikan yang memberi penilaian bahwa memasuki abad ke-21, dunia pendidikan Indonesia masih mengalami 3 masalah besar, terutama berkaitan dengan rendahnya kualitas pendidikan. Selanjutnya, kata tidak mungkin pada kalimat 2 paragraf 1. Jika masalah besar ini dibiarkan, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan mengalami kegagalan total dan menjadi bangsa yang bangkrut pada tahun 2020. Konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Unsur kebahasaan konjungsi pada buku ilmiah 1 yaitu kata adalah pada kalimat 1 paragraf 1. Sebuah karya ilmiah sebagaimana yang ditulis dalam buku ini adalah suatu pemikiran yang utuh. Selanjutnya kata untuk, kata dan kata agar pada kalimat 3 paragraf 1. Dalam menulis karya ilmiah, seorang penulis diharapkan mampu untuk mengomunikasikan temuan atau gagasan ilmiahnya secara lengkap dan gamblang, agar mudah dipahami. Unsur kebahasaan konjungsi pada buku ilmiah 2 yaitu kata untuk dan kata dan pada kalimat 1 paragraf 2. Buku Membangun Literasi Sains Peserta Didik ini hadir untuk memberi solusi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta didik Indonesia yang melek sains. Selanjutnya, kata untuk, kata dan kata serta pada kalimat 1 paragraf 3. Buku ini hadir untuk meningkatkan pemahaman guru dan peserta didik tentang pengetahuan ilmiah, hakikat sains, peranan sains, penghargaan terhadap peranan sains, serta kemampuan menggunakan metode dan keterampilan ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Unsur kebahasaan kosakata pada buku ilmiah 1 yaitu kata ilmiah pada kalimat 1 paragraf 1. Sebuah karya ilmiah sebagaimana yang ditulis dalam buku ini adalah suatu pemikiran yang utuh. Selanjutnya, kata imajinatif pada kalimat 4 paragraf 1. Menulis karya ilmiah berbeda dengan karya imajinatif. Unsur kebahasaan kosakata pada buku ilmiah 2 yaitu kata indikasi pada kalimat 3 paragraf 1. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan kekhawatiran ini. Selanjutnya, kata sains literasi pada kalimat 2 paragraf 2. Menurut Debord, tahun 1891, istilah literasi sains atau sains literasi pertama kali dikemukakan oleh De Harthout, salah seorang ahli pendidikan sains yang terkenal pada tahun 1958. Kata depan. Kata depan atau preposisi adalah kata yang memiliki posisi di depan sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lainnya. Kata depan pada buku ilmiah 1 yaitu kata depan di pada kalimat 6 paragraf 1. Dalam menyampaikan pemikirannya, penulis tidak mungkin mengabaikan perkembangan yang terjadi di sekitarnya, khususnya yang terjadi dalam bidang keilmuannya sendiri. Kata depan pada buku ilmiah 2 yaitu kata depan dari pada kalimat 1 paragraf 4. Ada 4 hal yang terpenting dari buku ini yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca.
Selanjutnya, kata depan di pada kalimat 1 paragraf 5. Studi tentang literasi sains di dunia semakin lama semakin berkembang. Kata sifat. Kata sifat atau adjektiva adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti. Biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat pada buku ilmiah 1 yaitu kata rumit dan kata sederhana pada kalimat 2 paragraf 1. Karya tersebut merupakan sebuah gagasan lengkap yang mungkin sangat rumit atau sederhana saja. Selanjutnya, kata menyenangkan dan kata menggairahkan pada kalimat terakhir paragraf 1. Menulis dapat menjadi suatu kegiatan menyenangkan dan menggairahkan apabila sesuatu yang memenuhi pikiran bisa kita lupakan melalui bentuk tulisan. Selanjutnya, kata baik pada kalimat terakhir paragraf 2. Oleh sebab itu, buku ini sangat baik dibaca oleh siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan umum. Kata sifat pada buku ilmiah 2 yaitu kata besar pada kalimat 1 paragraf 1. Banyak pengamat pendidikan yang memberi penilaian bahwa memasuki abad ke-21, dunia pendidikan Indonesia masih mengalami 3 masalah besar, terutama berkaitan dengan rendahnya kualitas pendidikan. Selanjutnya, kata kekhawatiran pada kalimat 3 paragraf 1. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan kekhawatiran ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.